Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari pada bab yang ke-24. Sebelumnya kita perbaiki lagi niat-niat kita dalam belajar, bukan untuk agar dianggap alim, orang yang berilmu, dipuji, dihormati sebagai orang yang berilmu, akan tapi agar kita menghilangkan kebodohan pada diri kita dan orang-orang sekitar kita, agar kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita melanjutkan pada bab 24 dari kitab Iman, kitab atau salah satu dari pembahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bab alamatil munafik, tanda orang-orang munafik. Bukhari menyebutkan dalam kitab ini, dalam bab ini, tentang perbedaan antara kemunafikan yang didasari dari keyakinan nifak, keyakinan munafik, kekufuran yang mereka sembunyikan, dan keislaman yang mereka tampakkan atau yang biasa disebut nifak i'tiqadi. Berbeda dengan nifak amali. Orang yang melakukan nifak amali adalah orang yang beriman, akan tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kemunafikan atau yang sama seperti kemunafikan itu sendiri, yang pada asalnya kemunafikan dibangun di atas kedustaan. Kedustaan yang besar atau kedustaan yang kecil. Kedustaan yang besar adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Itu adalah kedustaan yang besar atau biasa kita sebut nifak amali. Sedangkan nifak yang biasa kita sebut nifak i'tiqadi, keyakinan. Dia menyembunyikan keyakinannya, berdusta terhadap keyakinannya. Sedangkan nifak amali, keyakinannya adalah keyakinan orang-orang yang beriman, akan tapi dia melakukan kedustaan-kedustaan. Yang kedustaan itu adalah sifat dari orang-orang munafik. Imam Bukhari membuat bab ini agar jangan sampai kita memvonis kafir terhadap orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, terhadap orang yang melakukan kedustaan, baik itu kedustaan dari lisannya atau dari perbuatannya. Dalam bab ini kita langsung membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dia berdusta. Kedustaan yang kita lakukan adalah perbuatan munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji, dia mengingkari. Bukan karena uzur. Idza wa'ada akhlafa maksudnya adalah ketika dia berjanji, dia berniat di awal perjanjiannya, dia ingin mengingkarinya. Wa idza u'tumina khana, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Dari awal dia tidak berniat untuk memenuhi amanah tersebut. Dia berniat untuk berkhianat di awal dari amanah yang diembannya. Mungkin seseorang kurang dalam menunaikan amanah,
atau tidak menunaikannya sesuai dengan prosedurnya. Dia menunaikan sebagiannya, kurang dalam sebagian yang lain. Ini tidak serta-merta kita mengatakan dia melakukan kemunafikan. Akan tetapi orang yang sengaja berkhianat, ingin berkhianat sejak awal dia diberi amanah, maka itulah orang-orang munafik. Orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sama halnya di hadis berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah. 4 hal apabila seorang mengumpulkannya berarti dia munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'ah. Akan tapi apabila seorang memiliki salah satunya berarti dia memiliki sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, dia berkhianat. Dia menyelisihi janji. Wa idza khasama fajar. Apabila dia berselisih dengan orang lain, dia fajar, melampaui batas. Dia tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan islah, tidak menginginkan penyelesaian dari perselisihan tersebut atau jalan keluar. Akan tapi dia ingin melampaui batas, dendam, membalas dengan sesuatu yang lebih kejam, atau menginginkan keburukan kepada saudaranya. Meninggalkan keadilan ketika berselisih, tidak menginginkan islah, la yuridul islah, tidak menginginkan perbaikan, perdamaian dari perselisihan yang terjadi. Dia berlarut-larut, berterus-terusan dalam perselisihan tersebut, mendendam, membawa kebencian itu terus-menerus. Inilah sifat-sifat orang munafik. Dalam hadis ini jelas memberikan kita beberapa faedah. Kemunafikan memiliki aslun, memiliki asal, dan memiliki cabang. Kemunafikan yang kecil mengantarkan ke kemunafikan yang besar. Apabila dikumpulkan sifat-sifat munafik itu, maka akan mengantarkan seorang untuk melakukan kemunafikan besar. Apabila seorang terbiasa berdusta, maka dia juga akan terbiasa berkhianat ketika membuat janji. Dia akan terbiasa mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya atau yang dia ditunjuk sebagai pengelolanya. Atau apabila dia berselisih, maka dia akan kejam, dendam, tidak menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Berbeda jauh dari sifat orang yang beriman, menginginkan kebaikan untuk mukmin yang lain. Di antara faedahnya adalah seorang mukmin takut dirinya melakukan kemunafikan ini, sehingga dia bersegera untuk meninggalkannya, bersegera untuk bertaubat. Dosa bagi orang-orang yang beriman adalah seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan dosa bagi orang yang munafik sangat ringan, seperti lalat yang dikibaskan kemudian pergi, seakan-akan suatu yang ringan sekali, sehingga dia tidak peduli. Dia tidak peduli Allah mengawasinya, tidak peduli Allah melihatnya, tidak peduli Allah mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang besar. Dia terus melakukannya. Berbeda dengan orang mukmin.
ya ketakutan, dia khawatir, dia tidak ridho, tidak rela hubungannya dengan Allah rusak, hubungannya dengan Rabb-nya hilang. Dia senantiasa memperbaiki dan terus memperbaiki, menginginkan jalan keluar apabila dia bermaksiat, menginginkan bagaimana caranya untuk meninggalkannya. Apabila berselisih atau berbuat buruk, tidak ingin untuk terus-menerus di dalamnya. Itulah sifat orang yang beriman. Kemudian di antara faedahnya yaitu bantahan terhadap orang yang mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Hanya dusta orang tersebut dikafirkan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga berhati-hatilah kaum muslimin, semua kaum muslimin harus berhati-hati dari keyakinan seperti ini yang sering disebutkan oleh orang-orang Khawarij, menganggap semua bentuk kemunafikan adalah munafik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.